Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Monika Simanjunta. Di sini saya akan memaparkan materi tentang masalah SDMK atau sumber daya manusia kesehatan, analisis kasus distribusi tenaga kesehatan tidak merata. Perlu kita ketahui faktor dari penyebab ketimpangan distribusi sumber daya manusia kesehatan. Yang pertama, faktor internal, yang dimana faktor-faktor yang berasal dari sistem kesehatan. Yang kedua, faktor eksternal, yang dimana faktor-faktor yang berasal dari luar sistem kesehatan. Dampak ketidakseimbangan distribusi tenaga kesehatan terhadap pelayanan rekam medis. Distribusi sumber daya manusia kesehatan yang tidak merata juga berdampak pada pelayanan rekam medis, yang dimana kurangnya tenaga kesehatan dan rekam medis dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengelolaan data pasien, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan risiko kesalahan medis. Dampak dari kekurangan sumber daya manusia kesehatan terhadap pelayanan rekam medis. Yang pertama, dampak pada jangka panjang, yaitu keterlambatan pengelolaan rekam medis. Yang kedua, kesalahan pengkodean dan penginputan data. Yang ketiga, peningkatan beban kerja tenaga rekam medis. Dampak yang kedua yaitu dampak jangka pendek. Penurunan kualitas data rekam medis, peningkatan risiko kesalahan medis, peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Kita masuk pada strategi penyelesaian masalah distribusi tenaga kerja di unit rekam medis. Strategi manajemen SDM kesehatan adalah upaya untuk memastikan bahwa SDM kesehatan yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan pelayanan kesehatan. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah, kualitas, pemerataan distribusi, dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Strategi penyelesaian masalah distribusi tenaga kerja di unit rekam medis. Yang pertama, perencanaan karir dan pengembangan profesional. Yang kedua, manajemen kerja dan motivasi tenaga rekam medis. Yang ketiga, menciptakan kondisi kerja yang mendukung di unit rekam medis. Dan yang keempat, upaya retensi tenaga rekam medis. Rekomendasi manajerial untuk pemerataan tenaga kesehatan. Yang pertama, mempercepat regulasi terkait daya gunaan tenaga dokter pasca internship. Yang kedua, peningkatan jumlah dan kualitas SDM kesehatan. Yang ketiga, advokasi penguatan pengelolaan data kesehatan. Dan yang keempat, peningkatan dan mempertahankan kinerja evaluasi anggaran. Kita masuk pada soal kasus, yaitu pertama, kekurangan tenaga rekam medis di suatu rumah sakit dapat secara langsung menyebabkan antrian pasien yang panjang di loket pendaftaran. Hal ini merupakan dampak negatif terhadap aspek pelayanan rekam medis, yaitu A. Kualitas data rekam medis, B. Keamanan data rekam medis, C. Kecepatan dan ketepatan pelayanan, dan yang D. Biaya operasional rumah sakit. Pembahasannya yaitu jawaban yang benar C. Kecepatan dan ketepatan pelayanan. Karena kekurangan petugas menyebabkan proses pendaftaran, pencarian berkas, dan layanan lainnya menjadi lebih lambat, yang berdampak langsung pada kecepatan pelayanan dan menciptakan antrian yang panjang. Kasus yang kedua, ketidakseimbangan distribusi tenaga kesehatan, yang dimana tenaga rekam medis terkonsentrasi di perkotaan yang menyebabkan fasilitas kesehatan di daerah terpencil seringkali tidak memiliki petugas rekam medis yang kompeten. Dampak langsung dari kondisi ini adalah A. Peningkatan biaya operasional rumah sakit, B. Keterlambatan dalam mendapatkan persetujuan untuk tindakan medis, C. Terhambatnya proses pengkodean atau coding penyakit dan tindakan sesuai standar, dan D. Penurunan jumlah kunjungan pasien di daerah perkotaan. Nah, jawaban yang benar adalah C. Terhambatnya proses pengkodingan penyakit dan tindakan sesuai standar. Karena
Pengkodean adalah tugas spesifik yang membutuhkan kompetensi rekam medis. Ketiadaan tenaga kerja ahli di bidang ini langsung berdampak pada kualitas pengkodean data yang krusial untuk pelaporan. Nah, sekian materi yang pertama ya teman-teman. Kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu pemodelan fungsi manajemen SDM pada fasilitas kesehatan. Fungsi-fungsi manajemen SDM dalam setiap organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya akan berhasil bila organisasi tersebut mampu melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Manajemen merupakan inti dari administrasi yang ditunjukkan bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang pertama ada rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses menciptakan, mencari, menetapkan beberapa orang serta mengajak baik dari luar maupun dari dalam institusi selaku calon tenaga kerja dengan ciri tertentu. Rekrutmen melingkupi kegiatan dalam mencari beberapa calon pegawai yang telah ditentukan standar kualifikasi yang harus dicapai oleh calon tenaga kerja agar mereka yang membuka lowongan industri bisa memilih orang-orang yang cocok untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada. Metode rekrutmen ada dua. Yang pertama, metode tertutup, yaitu proses penyebaran lowongan kerja hanya kepada karyawan atau orang-orang tertentu, sehingga banyaknya lamaran yang masuk sangat sedikit dan cukup sulit untuk menghasilkan karyawan yang baik. Yang kedua, metode terbuka, yaitu proses penyebaran yang dilakukan secara luas dengan mempublikasikan ke media sosial, website atau internet, media cetak, dan lain-lain, sehingga banyaknya lamaran yang masuk sangat menguntungkan dan dapat menghasilkan kualitas pelamar yang baik dan sesuai yang diinginkan. Yang kedua, penempatan. Placement atau penempatan pegawai adalah suatu pengaturan awal atau pengaturan kembali dari seseorang atau lebih pegawai pada suatu jabatan baru ataupun jabatan yang berlainan. Lebih lanjut, pada Jurnal Gaul menjelaskan bahwa bagi pegawai baru, penempatan artinya pengaturan awal pada suatu jabatan bagi pegawai baru bekerja. Yang ketiga, pelatihan. Pelatihan adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan pengembangan karir tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab mereka. Jenis-jenis kegiatan peningkatan kompetensi diantaranya A. Seminar, B. Sosialisasi, C. Workshop, D. Coaching, E. Mentoring, dan yang F. Magang. Analisis kebutuhan SDM. Analisis beban kerja adalah suatu proses penentuan jumlah jam kerja orang atau manpower yang dipergunakan atau yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu beban kerja tertentu dalam waktu tertentu. Jumlah jam kerja setiap karyawan akan menunjukkan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Analisis tenaga kerja adalah suatu proses penentuan kebutuhan tenaga kerja yang dipergunakan untuk dapat mempertahankan kontinuitas jalannya perusahaan secara normal. Menyusun standar beban kerja. Standar beban kerja adalah volume atau kuantitas beban kerja selama 1 tahun per kategori SDM. Standar beban kerja untuk suatu kegiatan pokok disusun berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan atau rata-rata waktu dan waktu kerja tersedia yang dimiliki oleh masing-masing kategori SDM. Rumusnya adalah standar beban kerja sama dengan waktu kerja tersedia dibagi rata-rata waktu per kegiatan. Menyusun standar kelonggaran. Penyusunan standar kelonggaran bertujuan untuk diperolehnya faktor-faktor kelonggaran setiap kategori SDM, meliputi jenis kegiatan dan kebutuhan waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang tidak terkait langsung atau dipengaruhi tinggi rendahnya kualitas atau jumlah kegiatan pokok atau pelayanan.
Rumusnya adalah standar kelonggaran sama dengan rata-rata waktu per faktor kelonggaran dibagi waktu kerja tersedia. Di sini ada soal kasus dan pembahasannya ya teman-teman. Yang pertama, sebuah rumah sakit memiliki standar waktu kerja tersedia selama 125.690 menit dalam waktu setahun. Dengan rata-rata waktu penyimpanan berkas rekam medis rawat jalan adalah 6 menit. Hitunglah beban kerja PMIK tersebut. Nah, pada rumus tadi sudah dijelaskan. Jadi yang diketahui, waktu kerja tersedia ada 100.690 menit per tahun. Rata-rata waktu 6 menit. Jadi yang ditanya standar beban kerjanya. Standar beban kerja sama dengan waktu kerja tersedia bagi rata-rata waktu per kegiatan pokok. Sama dengan 125.690 dibagi 6. Jadi jawabannya adalah 20.948 menit per tahun. Nah, soal kasus yang kedua, seorang PMIK di rumah sakit X memiliki rata-rata waktu kelonggaran kerja 46 jam per tahun, dengan waktu kerja tersedia adalah 2.176. Hitunglah standar kelonggaran, yaitu rumusnya standar kelonggaran sama dengan rata-rata waktu per faktor kelonggaran dibagi waktu kerja tersedia, yaitu rata-rata waktunya 46 dibagi waktu kerja tersedia 2.176. Jadi hasilnya adalah 0,0211 menit. Sekian materi dari 2 yang telah saya paparkan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih.